PD itu adalah bagaimana kita meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan kita di atas dari masalah yang kita hadapi. Jadi PD itu harus sejalan dengan seberapa dalam kita punya kemampuan, seberapa dalam kita punya pengetahuan. Semakin dalam pengetahuan dan kemampuan kita, maka PD itu juga akan tumbuh. Nah, kuncinya PD itu tumbuh. Artinya ketika kemampuan kita tumbuh, maka penyelesaian soal-soal dalam kehidupan juga akan PD. Banyak sekali kita berhenti tumbuh gitu. Sehingga sekolahnya mungkin hanya tamatan SMA, sementara masalah dalam kehidupan dunia terus bertumbuh dan meningkat. Sehingga selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Taufik Rahman kembali membersamai sahabat dan bapak ibu semua dalam satu program yang dipersembahkan oleh PT SBCR Surabraja. Midang bareng Bangak, lebih baik. Malam hari ini sangat spesial karena kita kedatangan tamu midang bareng dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kita juga kehadiran dari komunitas Saung Langit Cirebon. Sahabat-sahabatku yang istimewa, dalam meraih keberhasilan, dalam meraih kesuksesan, kita bukan hanya sekedar memiliki kualitas diri, akan tetapi kita juga harus memiliki kualitas kepercayaan diri. Malam hari ini kita akan bahas satu tema pede aja lagi. Seperti apa? Kita akan undang saja motivator sekaligus tuan rumah dari Midang Bareng, Bang Ha. silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari tema kita adalah bagaimana kita mencoba untuk pede aja lagi. Karena pede itu berarti kita percaya kepada kemampuan diri kita. Jika kemampuan diri kita tidak mumpuni sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi, maka tingkat kepedean kita akan turun. Berarti pede itu adalah bagaimana kita meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan kita di atas dari masalah yang kita hadapi. Apabila kita akan jalan ke tengah hutan nih Pak Taufik, lalu kita tahu betul bagaimana lingkungan di dalam hutan, kita akan pede ke sana. Tapi kalau kita tidak tahu situasinya, kita tidak tahu kondisinya, maka ketakutan akan menjadikan kita tidak berani untuk melangkah ke sana. Jadi pede itu harus sejalan dengan seberapa dalam kita punya kemampuan, seberapa dalam kita punya pengetahuan. Semakin dalam pengetahuan dan kemampuan kita, maka pede itu juga akan tumbuh. Nah, kuncinya PD itu tumbuh. Jadi banyak orang yang kemudian dalam waktu-waktu tertentu dia tidak pede karena merasa bahwa pertumbuhan dirinya berhenti sebatas itu. Padahal ketika dia dari SD ke SMP ke SMA, kemampuan diri seseorang juga tumbuh. Ketika Mas Taufik dalam kondisi di SMP, lalu lihat soal-soal di SD, gampang nggak? Gampang sekali. Jadi kalau menyelesaikan persoalan yang di SD, pede nggak tuh? Pede sekali gitu. Artinya ketika kemampuan kita tumbuh, maka penyelesaian soal-soal dalam kehidupan juga akan pede. Banyak sekali kita berhenti tumbuh gitu. Sehingga sekolahnya mungkin hanya tamatan SMA, sementara masalah dalam kehidupan dunia terus bertumbuh dan meningkat. Sehingga pengetahuan kita tak lagi cukup untuk menyelesaikan soal-soal tadi. Sehingga nggak pede dalam menghadapi kehidupan, tidak pede dalam menghadapi tantangan yang pada akibatnya kemudian dia lari dan merasa tidak percaya diri. Dan ketika tidak percaya diri, yang ada adalah dia underestimate, merasa dirinya tidak mungkin bisa, merasa dirinya tidak layak untuk mendapatkan hal-hal yang baik di masa depan, hingga pada ujungnya dia menyalahkan diri sendiri. Malam hari ini kita akan bahas bagaimana meningkatkan kepedean kita. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak, bahwa PD itu
bertumbuh sesuai kualitas diri kita. Ya. Bang, ini ada pertanyaan. Kita kadang sulit mencari musuh utama dari rasa percaya diri itu tumbuh, itu apa Bang? Silahkan untuk dijawab Bang Hak. Baik, begini, gambaran kita terhadap diri kita itu penting. Banyak sekali kita underestimate terhadap bagaimana menilai diri kita. Jadi apabila kita sudah menggambarkan bahwa diri kita tidak layak, maka seluruh organ tubuh kita merespon itu. Jadi hati-hati terhadap menilai kemampuan diri. Tetapi saya katakan begini, kalaupun kemudian kita tidak pede pada diri sendiri, seharusnya nggak masalah. Yang penting kita percaya bahwa Tuhan bantu kita. Hampir semua orang-orang hebat di dalam dunia ini ketika dia mencapai puncak-puncak prestasi, awalnya tidak pede. Tetapi kemudian dia bergerak secara rela, secara ikhlas, lalu ditemukan kemudahan-kemudahan. Akhirnya setiap kali dia membuka lembaran kemudahan, PD-nya tumbuh gitu. Karena ketakutan itu ada dalam imajinasi kita. Ya, lalu ketika dia mau melangkah, sepertinya rasa ragu-ragu, ketakutan, khawatir. Tetapi dia mencoba untuk jalan gitu, mencoba gagal lagi nggak masalah. Tapi dia temukan ada solusinya gimana gitu. Maka tumbuh tuh percaya diri. Oh ternyata segitu-gitu aja gitu. Nah ketika dia tumbuh terus menerus belajar dari semua apa yang sudah dilaluinya, maka percaya dirinya muncul. Bagi mereka orang yang ingin percaya diri Mas Taufik, harusnya jangan memaksa. Ketika dipaksa percaya dirinya, yang ada itu perang antara keyakinan dengan apa yang ada di dalam benak dia. Dalam keyakinannya merasa bahwa saya nggak sanggup, tapi benak tuntut mengatakan, ayo kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Oh, banyak motivator-motivator begitu, ayo kita bisa, tanpa menumbuhkan keyakinan terlebih dahulu gitu. Jadi antara keyakinan dengan apa yang dalam pikirannya tidak sejalan. Maka hati-hati dengan mengestimasi kita, mengukur nilai kita. Dan ketika kita akan mengukur nilai, coba cek apakah kita punya pengetahuannya, apakah kita punya skillnya, apakah kita punya wawasannya. Jika tidak punya, maka pastikan kita belajar terlebih dahulu. Kalau hari ini kita belum latihan, kira-kira pede nggak kita mulai acara ini? Nggak pede. Tapi kalau kita sudah lalui, kita sudah membiasa, maka akan pede di sana. Jadi pede itu adalah rangkaian kebiasaan yang sudah kita lakukan. Pekerjaan kita bisa kita lakukan dengan mudah, pede saja, bahkan mungkin sambil merem kita bisa. Kenapa tuh? Terbiasa gitu. Tapi untuk hal-hal baru yang belum pernah kita coba, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Jadi kualitas seseorang untuk membentuk PD itu karena membiasa. Jadi pastikan kita membiasakan diri dalam hal apapun sehingga kepedean kita akan tumbuh jika kita betul-betul mau bertumbuh di dalam kebiasaan kita yang baik. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak bahwa percaya diri itu tumbuh sejauh mana kualitas kita juga bertumbuh dan jangan kita underestimate terhadap diri kita. Kita iklan dan jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Midang Bareng Bang Hak jadi lebih baik. Terima kasih masih membersamai kita di Midang Bareng Bang Hak jadi lebih baik. Di segmen yang kedua ini kita akan memperdalam lagi dengan kita mempersilahkan audiens atau tamu Midang Bareng pada malam hari ini untuk bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Oke, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makrizi Zaini Fawaz dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ingin menanya Bang, bagaimana cara menghadapi tantangan baru yang belum dipelajari dan bagaimana untuk PD-nya tersebut? Terima kasih. Sama-sama. Bang, kita dihadapkan sama tantangan baru yang kita tidak tahu, belum punya pengalaman di sana. Bagaimana mungkin kita bisa PD dan gimana caranya agar PD-nya meningkat di situ Bang? Baik. Mohon dijawab Bang Hak. Baik, jadi begini. Apa yang kita lakukan itu terbatas dengan apa yang kita ketahui, gitu ya. Jadi kalau yang tidak kita ketahui itu tak bisa kita lakukan, karena kita tidak mengetahui caranya, ya. Sementara
hal-hal baru itu semua tidak kita ketahui. Nah, ketika kita tidak mengetahui, maka ada keraguan-raguan. Apakah saya bisa ataukah tidak? Apakah saya mampu ataukah tidak? Satu-satunya cara adalah coba. Gitu. Try, coba. Dalam mencoba itu, kita akan mendapatkan satu umpan balik. Apakah kita bisa berhasil ataukah kita gagal. Dalam keberhasilan dan gagalnya itu akan menjadikan kita lebih pede lagi. Kenapa? Ketika kita mendapatkan gagal, kita bisa belajar di situ. Banyak orang kegagalannya menjadikan dia tidak lagi mau melakukan. Berarti sikap dia terhadap kegagalannya yang tidak baik. Ketika gagalnya memberikan umpan balik, ada sesuatu yang dia perbaiki, maka ketika dia menemukan masalah-masalahnya dan dia bisa menyelesaikan, PD-nya makin meningkat. Jadi ketika kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak kita ketahui, lakukan yang pertama mau belajar. Nah, belajar ini adalah hanya sebatas pengetahuan, belum kepada ranah praktek. Ketika dia sudah melakukan, itu namanya praktek. Ketika melakukan menemukan kegagalan tidak? Iya, ada peluang menemukan kegagalan. Setelah gagal ngapain yang kita lakukan? Kembali belajar dari kegagalan. Kalau gagal lagi apa yang dilakukan? Coba lagi. Gagal lagi apa yang dilakukan? Coba lagi. Oh, berarti ada cara-cara yang mungkin hal yang baru mesti kita lakukan gitu. Jangan mengulangi cara-cara yang sama. Berarti ketika kita belum mengetahui hal-hal yang akan kita lakukan, menjadikan peluang kita lebih terbuka untuk melakukan hal-hal baru. Kalau ada pertanyaan begini, ada pekerjaan yang sulit dan pekerjaan yang mudah. Orang lebih memilih pekerjaan yang mana? Lebih memilih pekerjaan yang mudah ya. Padahal ketika dia mengerjakan hal yang mudah, kapan dia bisa mengerjakan yang sulit? Oke. Orang-orang yang hebat hari ini mengerjakan hal-hal yang sulit hingga hidupnya mudah. Sementara kita hanya memilih hal-hal yang mudah saja hingga hidup kita sulit. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Oke, kita berikan lagi kesempatan untuk tamunya Bang Hak di Midang Bareng malam ini. Silahkan ada? Oke, silahkan Mbak. Ya, nama saya Puji Triulianti dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Izin bertanya Bang. Ya. Apa kunci utamanya agar kita tuh mempunyai percaya diri yang bisa tumbuh lebih cepat? Terima kasih. Jalan pintas nih Bang, apa nih Bang? Triknya agar percaya diri kita tumbuh lebih cepat Bang Hak. Dipersilahkan dijawab Bang Hak. Baik, anak-anak muda tuh pengennya instan Mas Taufik ya. Jadi percaya diri juga pengennya cepat gitu. Padahal bagi mereka yang ada kesulitan dalam bernegosiasi dengan diri akan sulit untuk menumbuhkan percaya diri. Ketika teman-temannya hidungnya mancung semua, dia sendiri yang pesek, pede nggak tuh kira-kira? Nggak pede ya. Maka satu-satunya cara dia harus mengatakan begini, meskipun hidung saya pesek tapi saya prestasi. Nah, PD-nya diambil bukan dari sisi lemahnya dia. Apa yang dia bisa menjadikan prestasi, fokuslah di situ. Sehingga dia punya PD, percaya diri dari kelebihannya. Jangan fokus kepada kekurangannya. Apabila kita fokus pada kekurangannya, akan kelihatan kesenjangan semakin banyak. Yang lain kulitnya putih-putih semua, sementara kita hitam. Nah, kan nggak pede lagi itu berteman di situ. Tetapi dari hitamnya saya malah mudah bergaul, saya gampang diterima dengan masyarakat yang lain. Pede saja. Kenapa? Karena ada kelebihan yang lain yang kita miliki. Itu. Kemudian yang ketiga, kita harus katakan begini. Seandainya kalau kita ingin mencoba semua orang senang sama kita, tidak mungkin. Pasti ada orang yang tidak suka sama kita. Itu sebuah keniscayaan. Pun sebaliknya tidak mungkin orang benci semua sama kita, pasti ada juga ada orang yang senang kepada kita. Itu pun sebuah hukum alam. Jadi supaya kita bisa meningkat, saya katakan begini, bodoh amat kepada hal yang tidak penting. Ya, kepada yang tidak penting bodoh amat. Maknanya begini bodoh amat itu. Dalam keberbedaannya kita bisa merasa nyaman. Itu namanya bisa menumbuhkan PD. Dalam keberbedaannya kita bisa merasa nyaman. Ketika orang mengatakan bahwa kamu kok berbeda, loh nggak kenapa, kan memang nggak boleh kalau berbeda gitu. Jadi nyamanlah dalam keberbedaan, jangan merasa kemudian kita kecil dalam perbedaan itu. Yang keempat, pastikan
bahwa Tuhan itu akan mengangkat derajat manusia dalam cara-cara yang tidak kita ketahui. Maka meskipun kita tidak pede pada diri, pede kita nggak ada nih, nggak masalah. Asal kita pede kepada Tuhan. Artinya begini, ya Rob, engkau maha berilmu, sekalipun aku tidak punya banyak pengetahuan, tambahkan pengetahuan untukku. Jadi percaya kepada Tuhan itu jauh lebih penting, meskipun Anda tidak percaya kepada diri Anda. Pede itu kan percaya diri. Sekalipun kita susah percaya diri, yang penting jangan sampai kita tidak percaya sama Tuhan. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, apa yang tak mungkin? Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Kita dapat poinnya nih Bang, jika masa depan kita ingin sulit, maka lakukanlah silahkan hal-hal yang mudah. Tapi jika masa depan kita ingin mudah, coba lakukan hal-hal yang sulit. Kita jeda dulu sejenak, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Mireng. Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Baik, bahagia sekali saya masih membersamai pemirsa Radar Cirebon Televisi Langka Padane yang ada di rumah maupun tamu Midang Bareng yang ada di studio di program Mireng. Midang Bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Segmen yang ketiga ini kita akan berikan kesempatan lagi kepada penanya yang ada di studio atau tamu Midang Bareng pada malam hari ini. Silakan, ada yang mau bertanya? Oh, silakan Mas. Izin memperkenalkan diri, nama Arman Hidayat dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Izin bertanya Bang, ya, mengenai tentang kepercayaan diri. Nah Bang, jika kita terlalu memaksa diri untuk terlalu percaya diri, nah itu kan bisa jadi kita itu bisa dipermalukan atau dicemoohkan oleh orang lain. Nah itu bagaimana? Apakah kita terus saja dengan kepedean itu atau bagaimana? Terima kasih Bang. Iya, ya, Bang. Kita memaksakan diri khawatir nanti ditertawakan sama orang. Gimana caranya biar hal baru ini bisa kita lewatin agar PD kita juga tinggi, meningkat. Betul. Silakan dijawab Bang Hak. Iya. Ada satu kalimat yang sederhana Ananda, bahwa ketakutan kita lebih banyak menggagalkan dibanding kegagalan itu sendiri. Ngerti maksudnya ya? Ketakutan kita, pembayangan kita terhadap yang belum terjadi itu lebih banyak menggagalkan daripada kegagalan yang kita alami. Sehingga ketika kita mau bertindak, ketika kita mau maju, rasa takutnya mengira-ngira gitu, suuzonnya itu membuat kita tidak berani untuk bergerak. Nah seharusnya ketika itu terjadi apa yang dilakukan? Yang pertama nih, harus ada alasan yang lebih kuat apa yang mendorong kita untuk mengalahkan rasa takut. Gitu. Jadi rasa takutnya jangan di depan. Kalau rasa takut di depan itu akan menghantui kita. Ananda mau ke kuburan malam Jumat Kliwon jam 12 malam, takut nggak? Takut, kenapa? Karena belum dilalui, ya kan? Belum dilalui. Oh itu kan serem itu. Nah sekarang rasa takutnya jangan di depan, taruh di belakang. Ada hantu yang ngejar-ngejar Ananda, lari nggak tuh? Lari walaupun kuburan. Ada tembok 2 meter, dilompati nggak? Dilompatin, kenapa? Karena rasa takutnya ada di belakang. Cara bagaimana menempatkan rasa takut di belakang adalah kita menemukan yang lebih penting dibanding dengan rasa takut itu. Susah nih pemahamannya. Contoh begini yang lebih gampang. Ketika anak kita sakit, ya, lalu kita butuh biaya besar. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Bawa ke rumah sakit, tiba-tiba kata dokter, situ bilang ini harus dioperasi. Biayanya 100 juta. Dan Anda nggak punya uang pada waktu itu. Apa yang Anda lakukan? Anda bawa pulang anaknya, udahlah mending mati di rumah saja. Apakah begitu? Tidak. Anda tetap letakkan di rumah sakit, Anda lari ke semua orang, ke tetangga, Anda bilang bantu saya gitu kan. Meskipun pada waktu itu tetangga Anda tidak akur sama Anda. Hilang tuh semua rasa takut, hilang rasa malu, semua didobrak. Kenapa? Karena ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Banyak orang yang tidak memahami ini. Rasa takutnya di depan sehingga dia tidak bergerak apa-apa. Pastikan, temukan alasan apa yang kita bisa mengalahkan rasa takutnya. Nah mengalahkan rasa takut itu adalah kita membuat satu kondisi yang kita sebut namanya kalau hari itu AI.
artificial intelligence. Kita buat pengandaian. Kalau saya nggak lulus tahun ini, pacar saya minta putus. Gitu ya. Itu kan pengandaian. Meskipun belum terjadi, tapi kita andaikan. Itu yang menjadikan kita bisa melejit. Ancaman membuat kita rela bergerak lebih cepat dibanding dengan harapan. Ya. Jadi banyak orang yang gagal mencapai kebaikan di masa depan, harapannya biarlah hilang. Kenapa? Takut bang, soalnya udahlah saya kubur semua keinginan saya, harapannya bisa dihilangkan. Tapi begitu ancaman membuat orang rela bergerak. Jadi ancam diri kita, kalau saya nggak maju, waduh. Cari alasan yang membuat kita bisa mengalahkan rasa takut itu. Kalau nggak ketemu, maka saat itu juga terjadi confuse, cekcok antara keinginan dengan keadaan, antara harapan dengan kenyataan. Dan pada saat itu kita tidak lagi bisa stabil secara emosi dan jiwanya. Jadi temukan alasan yang tepat untuk bisa mengalahkan rasa takutnya. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Temukan alasan yang sangat kuat agar kita hilang rasa takut dan percaya diri kita tentu akan jauh lebih stabil dan meningkat. Kita akan closing statement. Ini closing statement Bang untuk bisa menjelaskan kepada publik bagaimana kemudian kita bisa percaya diri. Seperti apa Bang? Silakan. Baik, sahabat, para pemirsa RCTV, Langga Padani dimanapun berada, dan para tamu undangan midang bareng Bang Hak pada malam hari ini. Percaya diri adalah bagaimana kita bertumbuh secara pengetahuan dan kemampuan. Semakin tinggi pengetahuan dan kemampuan kita, maka kita juga akan lebih percaya diri. Tetapi kadang-kadang kondisi lingkungan dan keadaan tumbuh lebih cepat dibanding dengan kemampuan dan pengetahuan kita. Maka kalau demikian, datang pada Tuhan, lalu katakan, ya Rob, kemampuanku terbatas, tapi kemauanku sangat tinggi, bantu aku ya Rob. Di situ akan ada ketenangan dan kita bisa bergerak. Lalu berserah diri. Ya Rob, keinginanku banyak. Tetapi yang kumiliki sangat sedikit. Bantu aku ya Rob. Ya Rob, apa yang aku ingin biayai begitu sangat banyak. Tapi usahaku sangat kecil. Bantu aku ya Rob. Karena di situ ketika kita tujuannya baik. Meskipun kita tidak tahu cara-caranya. Kebaikan yang akan menunjukkan jalannya. Sehingga meskipun Anda tidak pede. Selama Anda percaya kepada Tuhan, Anda akan terbuka jalan-jalan kebaikan. Itu dia. Oke, istimewa sekali Bang Hak. Bahwa segala sesuatu yang meningkatkan kepercayaan diri kita juga harus dihadapkan sama yang memberikan kemampuan pada diri kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Kita minta kepadanya. Sudah 30 menit kita membersamai sahabat semua, pemirsa midang bareng Radar Cirebon Televisi di rumah maupun sahabat yang ada di studio. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Bang Hak atas inspirasinya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kami juga ucapkan terima kasih kepada tamu midang bareng dari komunitas Saung Langit Cirebon. Terima kasih yang terakhir, ini yang utama kepada PT SBCR Surabraja yang sudah mensponsori program ini. Dan kita mohon untuk follow kita di media sosial di bawah ini. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama. Tetap dan terus saksikan midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Terima kasih untuk tim midang bareng Bang Hak sudah mengundang kami. Setelah mengikuti acara ini, percaya diri kami semakin tinggi dan kami tidak takut untuk mencoba lagi. Sukses terus untuk midang bareng Bang Hak.